Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Malaysia akan melakukan perombakan besar-besaran di dalam federasi sepak bola mereka. Langkah ini menjadi sorotan karena Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan rencana ambisius untuk mereformasi struktur organisasi dan strategi pembinaan sepak bola. Perubahan ini kemungkinan akan mencakup kebijakan baru dalam pengelolaan timnas, program pembinaan usia muda, hingga penerapan strategi naturalisasi yang lebih agresif. Mereka berharap langkah ini nantinya akan mampu membawa Malaysia ke level yang lebih tinggi, mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga yang sudah lebih maju dalam sepak bola, terutama Indonesia. Motivasi utama Malaysia untuk melakukan perombakan ini tentunya sudah terlihat jelas, yaitu keinginan untuk menyaingi keberhasilan timnas Indonesia. Kesuksesan Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir tampaknya menjadi inspirasi, atau lebih tepatnya obsesi bagi Harimau Malaya. Sayangnya, dalam upaya mengejar ketertinggalan ini, Malaysia justru kerap melakukan blunder. Kebijakan yang diambil seringkali terkesan buru-buru dan kurang perhitungan. Lantas langkah apa saja yang sebenarnya sudah diambil Malaysia dan bagaimana upaya tersebut bisa dikatakan blunder? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lain seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Meskipun berencana melakukan perombakan, timnas Malaysia sendiri sebenarnya masih terbilang belum jelas. Malaysia masih sering kehilangan arah dalam pengembangan sepak bolanya. Jika diperhatikan, langkah-langkah yang mereka ambil bahkan seringkali berubah-ubah tanpa pola yang jelas. Salah satu contohnya adalah kebijakan mereka mengenai naturalisasi. Pada awalnya masyarakat peserta federasi terlihat skeptis dengan kebijakan ini. Namun tiba-tiba pandangan mereka berubah setelah pelatih mereka, Kim Pan Gon, pergi. Padahal dulu Kim Pan Gon sudah pernah meminta pemain naturalisasi demi memperkuat timnya. Tapi permintaan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Anehnya, setelah Kim Pan Gon pergi, kini Malaysia malah ingin mengadopsi kembali kebijakan naturalisasi. Ini jelas menunjukkan sikap yang tidak konsisten. Bukannya mendukung rencana pelatih yang masih aktif, mereka malah mengambil langkah yang sama setelah dia keluar. Tentunya hal ini juga membuat banyak orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya kemana arah pembangunan sepak bola Malaysia itu? Jika terus dilakukan seperti ini, maka tidak heran kalau mereka sering dianggap tidak punya visi yang jelas. Inkonsistensi ini jelas jadi masalah besar. Kalau mau timnas mereka berkembang, maka harus ada komitmen jangka panjang yang jelas. Malaysia perlu belajar bahwa untuk membangun timnas butuh konsistensi dan perencanaan yang maksimal supaya hasilnya nanti juga akan maksimal. Meskipun arah pengembangan timnas Malaysia masih terkesan kurang jelas, mereka justru punya target yang sangat ambisius. Beberapa waktu lalu Federasi Sepak Bola Malaysia mengumumkan kalau mereka ingin mengikuti jejak Indonesia. Bahkan mereka juga terang-terangan mengatakan kalau akan meniru strategi Erick Thohir dalam membangun timnas Garuda. Perubahan struktur skuad Harimau Malaya bakal mencetuskan fenomena hingga mampu mengatasi pencapaian timnas Indonesia yang dipimpin Ketua PSSI Erick Thohir. Tulis media Malaysia dikutip dari bola.com. Hal ini mungkin terdengar positif untuk Malaysia, akan tetapi kalau dilihat dari situasi saat ini, target tersebut bisa dibilang terlalu muluk-muluk. Inspirasi mereka datang dari keberhasilan Indonesia dalam berbagai ajang, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi banyak pihak mempertanyakan kenapa Malaysia justru ingin meniru Indonesia, padahal mereka masih tertinggal jauh dibanding negara seperti Vietnam atau Thailand. Bukannya mulai dari dasar, mereka langsung menetapkan target yang besar, seolah-olah ingin langsung menyalip Indonesia. Ini membuat Malaysia terlihat seakan sangat terobsesi untuk selalu lebih baik daripada Indonesia, meskipun kondisi mereka belum memungkinkan. Salah satu kritik yang sering muncul adalah soal kesiapan mereka untuk meniru langkah besar seperti yang dilakukan PSSI di bawah Erick Thohir.
Sebagai contoh, Indonesia punya program yang jelas dalam membangun pemain muda, memperbaiki kompetisi domestik, dan mengadopsi strategi naturalisasi yang terukur. Sedangkan Malaysia, meskipun punya ambisi serupa, terlihat belum juga punya fondasi yang kuat untuk menjalankan semua itu. Jadi, daripada buru-buru meniru Indonesia, mungkin Malaysia perlu belajar dari negara ASEAN lain yang lebih konsisten, seperti Vietnam atau Thailand. Kedua negara ini sudah lama menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara karena fokus pada pembinaan pemain muda dan stabilitas kompetisi. Kalau Malaysia bisa belajar dari mereka, mungkin target besar mereka bisa jadi lebih realistis. Salah satu langkah yang Malaysia coba tiru dari Indonesia tentunya tidak lain adalah naturalisasi para pemain. Kita tahu naturalisasi memang jadi salah satu strategi penting PSSI di era Erick Thohir untuk memperkuat timnas Garuda. Dan hasilnya memang sangat menjanjikan. Hal ini rupanya juga membuat Harimau Malaya tertarik untuk melakukan hal yang serupa. Tapi sayangnya, Malaysia tampaknya kurang memahami bagaimana cara menjalankan strategi ini dengan benar. Masalah utama adalah mereka sering merekrut pemain dengan garis keturunan yang terlalu jauh. Salah satu contoh kasus yang cukup terkenal adalah Masdiel. Pemain ini gagal mendapat restu dari FIFA untuk membela skuad Harimau Malaya. Setelah darah keturunannya dianggap terlalu jauh dari standar yang ditetapkan, menurut peraturan FIFA, pemain hanya boleh dinaturalisasi jika memiliki hubungan darah paling jauh sampai kakek atau neneknya. Sedangkan Masdiel ternyata tidak memenuhi syarat tersebut. Kesalahan seperti ini menunjukkan kurangnya pengalaman dan analisa mendalam dalam proses naturalisasi. Di Indonesia, PSSI cukup hati-hati dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Mereka memastikan pemain yang direkrut tidak hanya sesuai dengan regulasi FIFA, tapi juga punya potensi untuk memberikan dampak besar bagi timnas Garuda. Malaysia di sisi lain terlihat terlalu terburu-buru tanpa perhitungan matang. Kalau Malaysia ingin sukses seperti Indonesia, mereka harus belajar untuk lebih teliti dalam proses naturalisasi. Bukan cuma soal memenuhi regulasi FIFA, tapi juga memastikan bahwa pemain yang direkrut benar-benar sesuai dengan kebutuhan timnasnya. Tanpa analisa yang baik, naturalisasi ini cuma akan jadi pemborosan waktu dan tenaga. Meskipun ada banyak kekurangan dan kegagalan, tapi bukan berarti Malaysia tidak punya peluang untuk berkembang. Mereka sebenarnya punya potensi besar untuk menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Tapi tentunya semua itu butuh waktu dan perencanaan yang lebih matang. Salah satu langkah yang bisa mereka ambil adalah meniru PSSI dalam membangun timnas secara bertahap dan konsisten. Membangun timnas yang kuat itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Butuh usaha keras, komitmen jangka panjang, dan dukungan dari semua pihak. Di Indonesia, kita bisa lihat sendiri bagaimana Erick Thohir bekerja keras untuk memperbaiki berbagai aspek di sepak bola. Mulai dari pembinaan pemain muda, pengelolaan kompetisi domestik, hingga melakukan naturalisasi. Kalau Malaysia benar-benar ingin meniru Indonesia, mereka harus siap untuk melakukan hal yang sama. Tapi satu hal yang harus diingat adalah proses ini tidak akan mudah. Malaysia perlu bersabar dan konsisten dalam menjalankan strategi mereka. Selain itu, mereka juga harus mematuhi peraturan yang ada, terutama dalam hal naturalisasi pemain. Jangan sampai ambisi besar mereka malah berujung pada kesalahan-kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Jadi kalau Malaysia ingin sukses seperti Indonesia, maka mereka harus belajar dari kesalahan mereka sendiri dan mulai fokus pada pembangunan yang terstruktur dengan komitmen dan kerja keras. Bukan tidak mungkin Harimau Malaya nantinya bisa menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara, seperti halnya Indonesia saat ini. Football lovers, demikianlah pembahasan mengenai strategi perombakan dan upaya yang sudah dilakukan Malaysia demi menyaingi Indonesia. Bagaimana menurut football lovers? Apakah komentar kalian terkait upaya Malaysia yang selalu terobsesi dengan Indonesia ini? Tulis di bawah ya.